Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dan juga sebuah review singkat tentang sebuah operating system yang dirilis Microsoft pada bulan Juli 2015. Pada versi ini Microsoft membuat sedikit kejutan ketika memperkenalkan Windows 10. Berbeda dari perkiraan sebelumnya, sistem operasi penerus Windows 8 ini bukan bernama Windows 9, melainkan bernama Windows 10. Alasan pastinya mengapa Microsoft melompati angka 9 dengan Windows 10 tidak diketahui. Namun seorang mantan developer Microsoft menjelaskan bahwa pemilihan nama tersebut disebabkan oleh sebuah kesalahan sederhana. Sang developer menjelaskan bahwa sebuah aplikasi akan mendeteksi versi Windows yang dipakai pengguna dengan cara melihat angka pertama dari nama sistem operasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, jika nama versi yang tertulis adalah Windows 9, maka aplikasi tersebut akan beranggapan bahwa versi Windows yang dijalankan adalah Windows 95 atau Windows 98 yang sudah berumur belasan tahun. Jika nama Windows 9 tetap dipakai, akan berbahaya alias berpotensi menimbulkan kendala kompatibilitas. Sebagai solusi praktisnya adalah dengan melompati nama Windows 9 dan langsung menggunakan nama Windows 10. Microsoft sendiri juga menyebutkan sengaja melangkahi penamaan Windows 9 karena adanya perubahan besar-besaran yang mereka lakukan di Windows 10 ini. Oke, langsung saja kita mulai, let's go. Seperti biasa, kita mulai dari proses instalasi Windows 10. Di bagian Windows Setup sini, kita biarkan saja settingan defaultnya, kemudian kita klik Next. Kemudian klik Install Now. Selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa memasukkan produk key-nya jika memilikinya. Namun jika tidak, teman-teman bisa klik di bagian I don't have a product key. Kita klik di bagian sini. Kemudian di bagian sini kita pilih versi Windows 10 yang akan kita install atau kita gunakan. Contohnya saya akan menggunakan Windows 10 Home. Kemudian saya klik Next. Kemudian kita accept di license term-nya, klik Next. Selanjutnya di bagian sini kita klik Custom Install Windows Only. Kemudian di bagian sini kita akan membuat partisi hard disk untuk menginstal Windows kita. Kita klik New. Di bagian size teman-teman bisa menentukan volume yang diinginkan. Kemudian klik Apply. Selanjutnya klik OK. Kemudian di partisi 2 ini ada 49 GB. Langsung saja kita format. Klik OK. Dan kita klik Next. Dan proses instalasi Windows 10 akan berjalan di laptop kita. Kemudian di bagian region-nya kita pilih region Indonesia. Selanjutnya kita klik Yes. Kemudian untuk keyboard layout-nya kita gunakan saja keyboard layout US seperti yang biasa kita gunakan di komputer-komputer atau di PC. Kemudian klik Yes. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan keyboard layout yang lainnya, teman-teman bisa klik di sini. Jika tidak, langsung kita klik di Skip. Kemudian di bagian network kita skip saja, I don't have internet. Kemudian di bagian sini kita pilih yang continue with limited setup. Selanjutnya kita masukkan nama user atau pengguna yang akan menggunakan PC kita. Contohnya ABC, kemudian klik Next. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Next lagi. Masukkan passwordnya lagi. Kemudian klik Next. Selanjutnya di bagian security question kita klik di bagian sini, kita pilih yang nomor 1, akan kita masukkan ABC. Next. Pertanyaan nomor 2,
kita masukkan juga. Pertanyaan nomor 3. Klik next. Kemudian di bagian privasi setting, di sini teman-teman bisa meng-off-kan bagian-bagian privasi yang tidak ingin teman-teman aktifkan. Selanjutnya klik accept. Dan ini adalah tampilan Windows 10 yang baru kita install tadi. Jika kita lihat di sini tampilannya totally berubah dari Windows sebelumnya, yaitu Windows 8. Di mana di Windows 10 ini Microsoft kembali menghadirkan tombol Start yang berada di pojok kiri bawah sini. Selanjutnya kita akan melakukan review singkat operating system Windows 10 ini. Kita aktifkan icon desktopnya, klik kanan di desktop, kemudian klik personalize. Selanjutnya kita klik di bagian terms, kita scroll down, kemudian klik di bagian desktop icon setting. Kita klik di sini, kita aktifkan untuk komputer, user file, kemudian juga control panel, kemudian klik apply, klik OK. Kita kembali ke desktop, dan ini adalah shortcut di Windows 10 yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian kita cek di sistem propertiesnya, kita klik kanan di this PC, kemudian properties, dan ini adalah basic informasi komputer kita yang sudah kita install menggunakan Windows 10 versi Home Edition. Di bagian sini adalah spesifikasi untuk hardware komputernya. Di sini prosesornya menggunakan Intel, juga RAM yang terinstall 4 GB. Kemudian di bagian bawah di sini adalah Windows specification-nya. Saat ini menggunakan versi Home Edition versi 22H2. Selanjutnya kita lihat di bagian start menunya yang sudah dikembalikan oleh Microsoft di Windows 10 ini. Kita klik di start, dan di sini ada beberapa aplikasi pre-install yang bisa teman-teman gunakan. Seperti ini. Yang tanda panah ini jika teman-teman klik maka dia akan mendownload aplikasi tersebut. Selanjutnya kita lihat di bagian kontrol panelnya, kita double klik. Dan ini adalah menu-menu kontrol panel di Windows 10 yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi settingan komputer kita dan juga Windows kita sesuai dengan kebutuhan kita. Di bagian sini teman-teman bisa melihat view-nya by kategori. Kita klik di sini juga ada large icon atau small icon. Jika kita klik di small icon, maka di sini akan ditampilkan lebih banyak shortcut kontrol panel yang bisa kita gunakan. Selanjutnya di bagian Explorer-nya, kita klik di sini, dan ini adalah menu File Explorer yang ada di Windows 10 yang kurang lebih sama dengan menu Explorer yang ada di Windows 7. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian Desktop Personalize-nya. Sama seperti tadi, kita klik kanan di bagian desktop, kemudian klik personalize. Di sini ada beberapa personalize yang bisa kita gunakan untuk mempercantik komputer kita. Di bagian background, teman-teman bisa memilih background yang disediakan oleh Windows 10. Contohnya kita pilih yang ini. Kemudian di bagian color-nya, di bagian sini teman-teman bisa melakukan personalisasi sesuai dengan selera. Juga di bagian lock screen, di sini kita bisa memilih aplikasi yang ditampilkan ketika layar kita di lock atau dikunci. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman tambahkan ke lock screen. Kemudian di bagian tema, di sini ada beberapa tema yang disediakan seperti ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan banyak lagi tema, teman-teman bisa pergi ke Microsoft Store dan mendownload tema dari Microsoft Store. Kemudian di bagian font, teman-teman juga bisa memilih font sesuai dengan selera. Di bagian start, ini adalah konfigurasi untuk start menu kita.
Kemudian di bagian taskbar, di bagian sini teman-teman bisa mengkonfigurasi taskbar sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita lihat di bagian taskbar, di sini sudah ada beberapa aplikasi yang dipin di taskbar kita. Akhir kata, sekian saja tutorial dan juga review singkat tentang Windows 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.